welcome to Podcaster. Podcast stories that entertain and relate. Gitu dong. Nah, balik lagi nih sama gue, Yasmin. Tapi Yasmin hari ini gak sendiri. Ada partner Yasmin yang sangat-sangat keren, yaitu Nico. Yang pastinya akan nemenin gangster-gangster di rumah dimanapun lah pokoknya. Ya pokoknya selama beberapa waktu ke depan. Betul banget. Nah, di podcast kali ini tuh kita akan ngebahas topik yang emang lagi menarik dan gong banget gitu ya, Mia. Betul. Tapi kalau ngomongin yang seru-seru, yang lagi panas-panasnya nih, kalau cuma berdua kayak kurang nih. Ini udah ada bangku satu nih. Apa kita disuruh selonjoran di sini? Jangan, gak sopan ya. Enggak ya. Gangster marah nanti. Oke, kita sambut sekarang apa ya? Kita sambut sekarang, kita panggil sekarang aja ya. Sambit. Kita sambut Dila. Dila. Halo. Pakmu sama Fadil sehat, Dila? Enggak sehat. Salah dong. Salah ya. Bukan Dila Jaidi. Ini dilanda keributan ya, Bu. Dila ada banjir tadi habis hujan soalnya. Aduh. Oke, karena kita gangster-gangster di rumah ini belum tahu nih sosok di samping kiri aku tuh siapa. Boleh dong Dila perkenalkan dirinya. Oke, jadi halo sobat gangster semua. Jadi perkenalkan, nama gue Fadila Fatikasari. Gue dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2023 dari UPN Veteran Jakarta. Sama nih kayak Niko sama Yasmin. Hidup ilmu komunikasi. Hidup. Nah, kayak tadi Niko di awal udah mulai serempet-serempet kayak kita membahas topik yang gong, yaitu apa sih topik hari ini gangster nih? Aku kasih tahu yaitu peran public figure sebagai komunikator dalam mempengaruhi opini penonton di sosial media. Iya betul banget. Kayak gangster di rumah tuh pernah nggak sih percaya gitu aja sama review yang dilakukan sama ya influencer, dokter ataupun public figure di media sosial. Nah, iya sih bener banget nih kok kayak kadang tuh kita kalau nonton video atau baca sesuatu kalau siapa yang ngomong tuh mempengaruhi kita gitu. Nah, itu tuh kira-kira tuh kenapa sih? Sebenarnya kalau dalam komunikasi sendiri tuh kita nggak cuma mencakup tentang isi pesannya aja kan, tapi gimana cara pesan itu disampaikan dan gimana juga cara pesan tersebut bisa diterima sama si audiens. Jadi sebagai seorang komunikator itu, komunikator emang punya peran yang penting banget sih. Jadi dia harus bisa menyampaikan pesan dengan baik. Jadi biar si komunikan tuh bisa memberikan umpan balik ke komunikatornya. Terus komunikan juga bisa terpersuasi sama apa yang komunikator omongin gitu. Jadi artinya tuh untuk menjadikan komunikasi yang lebih efektif tuh dibutuhkan komunikator yang emang berkompeten gitu. Nah, contohnya tuh gimana sih? Contohnya tuh apa gitu? Jadi ketika komunikator itu berkomunikasi, jadi yang berpengaruh tuh bukan cuman isi pesannya aja gitu, tapi gimana keadaan si komunikatornya itu. Jadi kadang tuh komunikan malah fokusnya tuh bukan ke isi pesannya, tapi yang pertama dilihat itu siapa sih komunikatornya gitu. Nah kalau misalnya yang kayak lagi viral sekarang nih ya, review skincare overclaim by Doctive, itu tuh kenapa sih kita bisa percaya gitu? Nah, iya kira-kira faktornya tuh apa aja sih, Dil? Jadi kalau kepercayaan kita terhadap review skincare-nya yang lagi viral ini kayak Doctive itu, jadi yang pertama yang pasti dari kredibilitas si komunikatornya itu kan. Jadi kayak yang kita tahu Doctive nih dia kan memang background pendidikannya aja dokter kan gitu. Jadi udah jelas dia paham banget skincare itu kayak gimana kandungannya, baik buruknya tuh kayak gimana. Jadi karena kita tahu latar belakangnya dia dan kredibilitas dia sebagai seorang dokter, makanya kita jadi mudah percaya gitu. Kita yakin kan karena dia juga dari bidang yang sama gitu. Jadi makanya audiensnya dia pun pasti percaya Sama apa yang diomongin. Gitu ya. Iya, Apalagi betul. dia menampilkan bukti konkret hasil. Iya, walaupun dia pakai topeng-topeng kayak mau dansa ya. Betul. Tapi orang-orang percaya sama Orang-orang makanya dia percaya. berantem kan sama siapa tuh? Aduh itu gak sering bahas Nggak ya. boleh ya. Gangster, maafin aku ya gangster. Emang Kita nggak boleh agak julid. offside Iya ya. sih, kontroversial Maaf nih. gangster. Tapi selain Doctive tuh kan kita kayak kadang percaya sama review yang dilakukan sama endorsement gitu ya. Iya, Buna Rachel, Buna Rachel. P-nya. Nah, aku mau nanya nih, Dila pernah gak sih dia kayak beli sesuatu karena percaya sama apa yang diomongin orang lain gitu, berupa review atau endorse atau temen aja yang kayak deal produk ini tuh bagus tau Dil. Nah, pernah gak sih?
Pernah dong pastinya. Apa produknya apa nih? Gue sama Niko mau tahu. Sama sih, paling skincare juga atau enggak make up kayak ini kayaknya lebih tahan deh atau ini lebih bagus atau apa gitu kan. Pasti aku pernah kayak Tapi yang kamu percaya itu kamu pilih-pilih lagi nggak? Kayak apa? Misalnya Niko yang ngomong, kamu percaya nggak? Maksudnya gue susah gak nih. kredibel gitu ya, Min? Enggak, yang kamu percaya untuk beli barangnya tuh temen yang kayak gimana menurut kamu? yang pasti kalau dia bisa ngasih alasan-alasan yang kuat sih kayak plus minus dari produk-produk itu tuh apa gitu. Jadi meskipun sebenarnya yang nyampein informasi itu tuh bukan dari sumber yang emang dia nih expert banget nih. Nah. Misalnya kayak aku nanya makeup sama temen aku, Nah. tapi dia sebenarnya bukan kayak beauty vlogger atau Iya. apa gitu. Tapi ketika dia ngomong kenapa aku bisa percaya atau bisa masuk pertimbangan aku tuh karena biasanya dia nyertain pengalaman dia pakai itu kayak berdasarkan pengalaman gue nih udah berapa lama nih gue pakai ini tahannya kayak gimana gitu-gitu loh. Terus karena mungkin ada hubungan personal juga ya, karena gue deket sama dia, ya. makanya gue selalu Kayak, percaya iya, aja apa gitu. gunanya juga Iya, kok. Lihat deh muka gue ini bener. kayak gini tuh kenapa disaranin sama Niko disuruh pakai semen katanya. Bener, sebelum di semen jangan lupa diamplas gitu. Kayak aku kan selalu percaya ya, gangster. Jadi ya emang selain kredibilitas dan expertise tuh kayak pengalaman pribadi juga Betul, dan masuk hubungan ya. personal ya Hubungan kan, Dila, personal bener. juga gitu. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Ngibril, ngapain tuh lanjut? Kurang gak sih ngobrol doang? Biasanya kita Kurang. main Kita kayaknya butuh main game. Kita langsung ke segmen selanjutnya, main game. Nah, di sesi games ini tuh kita bakalan ngapain sih? Benar, kita semua udah kepo. Game kita hari ini tuh ngapain sih? Oke, jadi di sini aku bakal ngejelasin gamesnya. Jadi di sesi games ini kita akan ada pertanyaan nih buat kalian yang berkaitan dengan topik yang tadi kalian udah bahas. Karena tadi kan udah bahas nih tentang penjelasan tentang psikologi komunikator dan juga study case ya. Tadi bahas tentang deoktif ya. Nah, nanti aku akan ngasih pernyataannya dan kalian jawab true or false dan aku akan kasih waktu selama 3 detik. Udah paham? Paham. Yes. Oke, jadi pernyataan yang pertama itu adalah kredibilitas seorang komunikator tidak mempengaruhi penerimaan pesan oleh audiens. False or true? 1, 2, 3. False. Mungkin boleh dari Dila jelasin kenapa pilih false. Menurut aku kredibilitas seorang komunikator itu pasti mempengaruhi penerimaan pesan tersebut. Kenapa? Karena menurut aku tuh gimana komunikan bisa percaya kalau misalnya komunikatornya aja nggak punya kredibilitas yang jelas. Jadi kayak misalnya contoh yang Doktif tadi, kenapa komunikannya bisa percaya sama dia? Karena Doktif punya kredibilitas, dia udah jelas seorang dokter, terus dia juga menyertakan bukti-bukti yang kuat, jadi udah jelas apa yang dia sampaikan itu bisa meyakinkan para audiensnya gitu menurut aku. Setuju. Betul banget. Kita langsung aja kali ya. 1 skor buat Dila. Yeay. Oke, kita langsung aja ke pernyataan yang kedua. Pengalaman pribadi seseorang komunikator dapat mempengaruhi cara dia menyampaikan pesan. True or false? 3, 2, 1. True. Yes, mungkin boleh dari Yasmin jelasin alasannya kenapa. Kenapa gue yang pertama ya? Nah, itulah namanya orang udah berexperience ya. Contohnya apa? Orang tua ya. Kalau orang tua kan udah hidup berapa kali lipat dari kita. Pasti apa yang dia sampaikan tuh beda sama pemikiran kita yang experience-nya kurang gitu dibandingkan orang yang udah hidup lebih lama. Jadi ya menurut aku benar, pengalaman pribadi itu bisa mempengaruhi apa yang disampaikan gitu, mempengaruhi pesan. Udah deh. Yes, betul banget kata Yasmin. 1 poin buat Yasmin. Udah langsung menangnya bisa. Oke, gak bisa. Belum. Sabar dong. Ada pertanyaan lagi. Selanjutnya ini adalah pernyataannya. Kepribadian komunikator tidak memiliki hubungan dengan gaya komunikasinya. True or false? 3, 2, 1. False. Aduh, Niko jawabannya apa Niko? True or false? Oke, mungkin kita dari Niko kali ya. Tanya. Kenapa Niko false? Kenapa ya? Ulang dong pernyataannya. Karena pasti kepribadian kita tuh mempengaruhi gaya kita berkomunikasi, gaya kita berbicara. Karena ya gitulah. Udah deh, skip aja kayaknya nih. Oke, mungkin Yasmin atau Dila mau nambahin?
Udah retweet aja 2. Iya, jawaban gue cuma 2. Samain aja. Samain aja. Samain aja. Oke, kita kasih poin 1 buat Niko. Meskipun jawabannya nggak jelas ya. Nggak boleh iri dong. Oh, iya, Tapi oke. benar inti yang apa dari Niko bahas itu seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu penampilan fisik tidak berpengaruh terhadap persepsi audiens terhadap kredibilitas komunikator. True or false? 3, 2, 1. Oke, mungkin dari yang kenceng banget yang ngomongnya Yasmin, boleh tolong jelasin kenapa? Nungguin ya kalau kata Beda Dimnya. Jadi gaya berpakaian pernyataannya Bohong. Penampilan nih. fisik. penampilan fisik. Ya iyalah, kalian kalau misalnya dikasih tahu cara merawat kebersihan, tapi yang ngomong Jorok. pakaiannya komal, di sininya ada kutunya. Kalian memang percaya? Aduh, gangster di rumah jangan tersinggung ya. Iya, aku sebenarnya nyindir Niko. Oke. Ternyata Niko punya kutu ya di kepalanya. Waduh. Enggak dong, enggak guys. Oke. Jadi jawaban Yasmin bener gak sih? Benar. Bener teman-teman. 2 poin buat Yasmin. Yasmin. Tapi yang nggak bener kalau gue ada kutu itu nggak bener guys. Itu Gangster false. jangan Itu percaya. false ya. Gangster jangan sampai komen di bawah Niko kutuan. Oke, jadi pemenangnya itu adalah Yasmin. Tepuk tangan buat Yasmin. Oke, kita langsung aja next ke sesi selanjutnya. Yes, tadi kita udah main game dan I'm the winner. Jangan pada iri ya. Nah, tapi gue yakin banget ya, setelah tadi kita main game, ngobrol-ngobrol, gue yakin kalian juga gangster gak cuma ngambilin yang bercanda-bercandanya juga, tapi pasti ambil apa ya nih, Hikmahnya lah ya, ambil insight baru. poin-poin yang. Tuh. Nah, karena gue yakin gangster-gangster rumah nih lupa ya, kan gue pelupa. Jadi gue mau coba ringkas review, mengambil intisari nggak tuh? Nutri. Nggak jadi nggak boleh sebut merek. Ya. Ada built-in. Nah, jadi gue coba mau mengulang apa yang tadi Dila sampaikan, yaitu tentang pesan apa? Psikologi komunikator. Iya, maaf, aduh kan tadi gue bilang udah gue pelupa ya. Jadi yang tadi Dila sampaikan itu bagaimana sih cara komunikator itu menyampaikan pesan, karena yang penting tuh bukan hanya pesan yang disampaikan, tetapi Apa yang disampaikan gitu ya, Min? Caranya. Iya. mana tadi dikasih langsung gak cuma ngomong-ngomong doang, tapi ada studi kasusnya gitu, kayak masalah adoptif, terus gimana kayak Dila tuh percaya sama temen yang gimana kalau yang mau dia ambil Percaya produknya gitu lah. betul. Percaya review dari temennya tuh harus gimana gitu. Betul. Nah, dengan adanya video ini kita Ya, berharap kita berharap gangster-gangster di rumah bisa lebih wise lagi untuk mempercayai segala bentuk review, iya. opini. Nah, bukan hanya sebagai gangster sebagai komunikan, tapi juga kalau jadi komunikator harus punya penampilan yang meyakinkan. kredibilitas yang tinggi gitu ya. Betul. Nah, karena kita udah lama banget gak sih cuap-cuap kayak gini? Capek gak sih Dila? Udah mendung juga Iya, kayaknya ya. Takut diusir bentar lagi beneran. Ini bentar lagi diusir kita. Jadi kita akhiri aja kalau gitu gangster. Benar. Sampai jumpa lagi bareng gue Niko. Dan gue Yasmin di Podcast Stories that entertain and relate. Bye.